Ekumene Primbana Medan dimulai di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sarapan pagi menjelang siang kita dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Shalom bagi kita semua. Shalom. Katakan, kalau saya bilang shalom, katakan luar biasa. Shalom. Luar biasa. Biasa di luar. Shalom. Luar biasa. Biasa di luar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau bahasa Inggrisnya, cakap sajalah belaku, mina pertiga binanga. Amin. Mencintai Tuhan yang tidak terlihat dengan kasat mata, dengan mencintai yang terlihat. Setuju? Mencintai Tuhan yang tidak terlihat. Ketika saudara memiliki iman luar biasa di dalam tindakan. Bagaimana caranya luar biasa di dalam tindakan? Bisa berdamai dengan diri sendiri dan bisa berdamai dengan sesama. Bisa bergandeng tangan dengan seluruh umat beragama. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Penulis Ibrani mendefinisikan apakah itu iman. Ibrani 11 ayat 1. Definisi iman katanya, iman adalah dari dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berarti mempertemukan hal yang kita harapkan. Iman berarti mempertemukan hal yang kita harapkan dan hal yang tidak kelihatan. Itulah iman. Iman adalah mampu mempertemukan harapan dengan yang tidak kelihatan. Penulis teologi, Pendeta Dr. Andar Ismail mendefinisikan iman itu adalah rasa pasti dalam ketidakpastian dan rasa nyaman dalam ketidaknyamanan. Berarti iman mempertemukan harapan yang belum kelihatan. Sarana bagi orang-orang Kristen untuk melakukan usaha yang tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu. Ketika kita memiliki iman, berarti kita sedang melakukan usaha yang tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu.
juga untuk mewujudkan harapan-harapan yang tidak realistis. Demikian pula iman adalah menjembatani jurang antara kemanusiaan Anda dengan kekekalan. Karena itu Alkitab berkata, kalau ada imanmu seperti biji sesawi, engkau mampu memindahkan gunung Sibaya ke gunung Sinabung, Sinabung ke gunung Sibaya, karena imanmu menyelamatkanmu. Iman menyelamatkan, tetapi iman juga adalah menuntut perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah NATO, no action, talk only. NATO, no action, talk only. Kalau lansia primbana sudah memiliki iman luar biasa dalam sikap, perkataan, dan tindakan. Saya perhatikan tadi saat kita berenang, ini kami lansia primbana setiap Selasa beribadah, dan pengkhotbahnya dari segala denominasi gereja yang dirancang oleh jenderal kita Pak Pembina, dan sebentar lagi dokter ahli yang muslim itu juga memberikan ceramah kerukunan umat beragama untuk kita. Tapi saya perhatikan tadi saya berenang, ada juga kita yang meludah di kolam renang, meludah di kolam renang, buang sampah sembarangan. Di mana iman kita? Jangan-jangan itu bukan iman, tetapi iman. Pak Ilham, iman itu bahasa karonya imus. Iman dan ketaatan itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Iman dan ketaatan itu adalah besti, sejoli, tidak bisa terpisahkan. Iman dan ketaatan. Tuhan menganugerahkan iman kepada kita supaya dapat menjadi salah satu saksinya. Tuhan menganugerahkan iman kepada Pak Pembina, Ibu Pembina, memfasilitasi kita menjadi salah satu saksinya di bumi Tuhan. Iman tanpa perbuatan, perbuatan yang nyata, memberikan tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau bertambah setiap hari Selasa akan terjadi lantai 2, pengkhotbahnya pun lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Tuhan menganugerahkan iman yang sama juga kepada kita dan menjadi salah satu saksinya untuk kita. Petrus berkata, kamilah salah satu menjadi saksi semua ini. Iman adalah jawaban manusia terhadap inisiatif Allah. Pendidikan Kristen berarti iman bukan kita yang menjangkau Allah, tetapi Allah yang berinisiatif menjangkau kita. Iman adalah jawaban manusia terhadap inisiatif Allah. Apa respon kita atas inisiatif Allah? Kalau Maria merespon, "Tendingku muji Tuhan, jadilah padaku apa yang engkau katakan." Iman itu adalah taat tanpa bertanya. Iman berarti keputusan untuk menjawab, menanggapi firman Tuhan. Keputusan itu dinyatakan dalam tindakan nyata yang dapat dilihat dengan mata, yang dapat dirasakan dengan sesama. Apa artinya kita memiliki semuanya kalau kita tidak berguna untuk sesama? Kata Ibrani dalam khotbah kita, tunjukkan imanmu tapi tidak ada perbuatan. Saya tunjukkan perbuatan-perbuatan saya. Dan Allah memperhitungkan iman Abraham. Dan Allah juga mengatakan bahwa Abraham itu adalah bapa orang percaya. Iman Abraham yakin, saya yakin-yakinnya, pergi dari Ur Kasdim ke tempat yang tidak dia belum mengetahuinya.
tetapi atas ketaatannya imannya menjawab. Rasa pasti dalam ketidakpastian, nyaman ketidaknyamanan, meninggalkan zona aman, Ur-Kasdim, pergi ke sebuah negeri yang belum dia tahu itu. Sehingga Allah katakan Abraham itu adalah bapa orang percaya. Iman adalah tindakan. Mencintai Tuhan berarti ada perbuatan. Allah mengatakan kepada Abraham tentang anak yang sudah ditunggu lama. Apa respon Abraham? Dia sendiri menyembelih anaknya, padahal dari tempatnya ke tempat sesuatu yang ditunjukkan oleh Tuhan berjalan selama 3 hari. Tetapi imannya itu adalah peduh. Imannya itu adalah taat. Beriman berarti taat tanpa bertanya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, mungkin pernah kita mendengar lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Baiknya kita nyanyikan apa latar belakang di balik lagu Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ini tentang iman dan perbuatan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak gentar, ku tak gentar. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kisah nyata di balik lagu Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ada seorang pria dari suku Garo di Assam. Seorang pria tinggal di sebuah desa bersama 2 anaknya dan 1 istrinya. Kai Mergana. Tarigan. Gelarnya Noksen. Noksen Tarigan. Memang tarigan Tampan, riang dan ganteng. Itu tarigan. Tarigan Sibero atau tarigan Selangit? Silangit lah. Tarigan kepanjangannya tampan, riang dan ganteng. Setuju? Enggak usah ya. Nongsen, namanya Nongsen. Di sebuah desa kecil ada keluarga yang memutuskan untuk mengikut Yesus, dan dialah pencipta lagu Mengikut Yesus adalah keputusanku. Nah, di sebuah desa ini adalah wajib memuja menyembah dewa Baal, tanda petik, Allah-Allah desa mereka. Setiap orang yang datang, orang asing yang datang tinggal di desa itu wajib harus menyembah Baal-Baal tersebut. Tetapi Nongsen Tarigan tidak mau. Nongsen Tarigan tidak mau. Karena itu sekampung mereka menyeret dari rumah Nongsen. Menyeret mereka dari rumah Nongsen. Hadir kepala desa di sana, dan dia katakan, kepala desa katakan, kalau engkau tidak mau menyembah dewa kami, kalau kamu tidak mau menyembah dewa kami akan membunuh kedua anakmu di depan matamu sendiri. Kami akan membunuh anakmu di depan matamu sendiri. Sang kepala desa berkata, jika kamu dan keluargamu tidak meninggalkan kepercayaan kalian semua, kalian akan mati. Bapak ini tidak tahu harus apa, harus bilang apa, kecuali bernyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dengan sekejap, kedua anak dari bapak ini langsung dibunuh. Sang kepala desa memberi sebuah kesempatan kali ini. Dengan nyawa istrinya yang dipertaruhkan, kata kepala desa, jika kamu masih menolak untuk meninggalkan kepercayaanmu, istrimu akan kami bunuh. Bapak ini membalas dengan syair kedua, tetap ku ikut walau sendiri. Mari kita nyanyikan bersama. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, selamanya, selamanya. Sang kepala desa beri kesempatan terakhir. Kedua anak sudah meninggal, istri sudah meninggal. Sang kepala desa beri waktu terakhir, kesempatan terakhir. Dan dia berkata, tinggalkan kepercayaanmu. Kalau tidak, kami akan membunuh engkau. Tetapi Nongseng itu berkata, Yesus di depanku, dunia di belakangku, keputusanku tidak akan berubah. Dan tanpa ampun, kepala desa menusukkan sebilah pisau pada perut Nongseng. Tarikan sampai pada akhirnya ia tewas. Cerita ini mengisahkan adalah 4 orang mati yang percaya Tuhan. Sekalipun nyawa taruhannya, dia tetap percaya Tuhan. Sekali percaya Tuhan, oikumene lansia primana, selamanya percaya Tuhan. Amin. Amin. Iman adalah jawaban kita terhadap inisiatif Allah. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang berinisiatif untuk mencari kita. Apa respon kita ketika tangan yang sang mulia bertemu dengan kita yang hina? Apa respon kita ketika yang mulia bertemu dengan kita yang hina dan kita diselamatkan? Firman Tuhan katanya, imanmu menyelamatkanmu. Dan makin baik kita mengenal dia, maka makin indah kita menanggapi pimpinannya dengan ketaatan. Dalam hal ini kekristenan bukanlah usaha manusia untuk mencapai Tuhan, tetapi usaha Tuhan untuk mencapai manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa.